Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkista Dwi Mahfuza, NIM 19951140076 dari Prodi Teknik Informatika semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang dengan tema Pipeline. Oke, pengertian pipeline. Pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemroses. 3 kesulitan yang sering dihadapi ketika menggunakan teknik pipeline. 1. Terjadinya penggunaan resource yang bersamaan. 2. Ketergantungan terhadap data. Dan 3. Pengaturan jam ke suatu lokasi memori. Generic pipeline. Tahap generic pipeline. 1. Fetch, yaitu ambil instruksi dari memori. 2. Decode, yaitu terjemahan arti dari instruksi. 3. Execute, yaitu eksekusi instruksi yang telah dikode. 4. Write back, yaitu simpan hasil eksekusi ke memori. Keuntungan dari pipeline sendiri. 1. Waktu siklus prosesor berkurang sehingga meningkatkan tingkat instruksi isu dalam kebanyakan kasus. 2. Beberapa kombinasional sirkuit seperti penambahan atau pengganda dapat dibuat lebih cepat dengan menambahkan lebih banyak sirkuit. 3. Pemrosesan dapat dilakukan lebih cepat dikarenakan beberapa proses dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Kerugian dari pipeline sendiri. 1. Prosesor non-pipeline hanya menjalankan satu instruksi pada satu waktu. Hal ini untuk mencegah penundaan cabang atau yang berlaku setiap cabang tertunda dan masalah dengan serial instruksi dieksekusi secara bersamaan. Akibatnya desain lebih sederhana dan lebih murah untuk diproduksi. 2. Instruksi latensi di prosesor non-pipeline sedikit lebih rendah daripada dalam pipeline setara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sendal jepit ekstra harus ditambahkan ke jalur data dari prosesor pipeline. 3. Prosesor non-pipeline akan memiliki instruksi bandwidth yang stabil. Kinerja prosesor yang pipeline jauh lebih sulit untuk meramalkan dan dapat bervariasi lebih luas di antara program yang berbeda. 4. Karena beberapa instruksi diproses secara bersamaan, ada kemungkinan instruksi tersebut sama-sama memerlukan resource yang sama, sehingga diperlukan adanya pengaturan yang tepat agar proses tetap berjalan dengan benar. 5. Sedangkan ketergantungan terhadap data bisa muncul, misalnya instruksi yang berurutan memerlukan data dari instruksi yang sebelumnya. Yang keenam, kasus jam juga perlu diperhatikan karena ketika sebuah instruksi meminta untuk melompat ke suatu lokasi memori tertentu, akan terjadi perubahan program counter. Sedangkan instruksi yang sedang berada dalam salah satu tahap proses yang berikutnya mungkin tidak mengharapkan terjadinya perubahan program counter. Dalam proses di atas terkadang sering terjadi kendala atau konflik, seperti terjadinya pause karena adanya data konflik dalam program tersebut, terjadinya data error dikarenakan banyaknya proses yang dilakukan bersamaan, terjadinya pengambilan data secara bersamaan sehingga salah satu proses tertunda, terjadinya penumpukan data di salah satu instruksi sehingga ada beberapa proses yang ditunda. Dengan terjadinya konflik tadi, speed up yang diperoleh menjadi lebih kecil atau lambat dibandingkan dengan tanpa konflik.
Ada masalah-masalah pada pipeline. Dengan adanya persyaratan bahwa setiap instruksi yang berdekatan harus tidak saling bergantung, maka ada kemungkinan terjadinya situasi di mana pipeline gagal dilaksanakan atau instruksi berikutnya tidak bisa dilaksanakan. Situasi ini disebut hazard. Hazard mengurangi performasi dari CPU di mana percepatan ideal tidak cepat dicapai. Ada 3 kelompok hazard. Satu, structural hazard, yaitu muncul dari konflik resource system, yaitu ketika hardware tidak dapat mensupport semua kemungkinan kombinasi pelaksanaan instruksi. 2. Data hazard, yaitu muncul ketika data untuk suatu instruksi tergantung pada hasil instruksi sebelumnya. Yang ketiga, contoh hazard muncul pada pelaksanaan instruksi yang mengubah PC, contohnya branch. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.